kami akan hadirkan majelis taklim, majelis radio Sabilal Muhtadin yang sebagaimana biasa juga diantarkan oleh Kiai Haji Farud Caini SAG. Nah, sahabat Sabilal dimanapun Anda tengah berada, baiklah kita langsung saja menyapa Anda bersama Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan pada hari ini kita bahasannya masalah sunat mandi. Nah, jadi sunat mandi. Jadi ketika melaksanakan mandi wajib, apakah itu mandi wajibnya dengan sebab selesai haid atau nifas, apakah itu akibat junub, nah akibat ihtilam, akibat apapun yang kemarin sudah kita sebab-sebab mandi. Nah, maka ada hal-hal yang perlu dikerjakan yang mana hukumnya sunnah. Nah, ketika mandi wajib. Nah, itu Ustaz bahasan kita hari ini. Iya. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama, sunat ketika kita hendak mandi itu atau dalam mandi itu kita mendahulukan membasuh najis dan kotoran yang ada di badan kita. Nah, jadi ketika kita mandi, kalau orang mau mandi orang mati, itu bahasanya dikubal dulu jar. Nah, dikubal, kemaluannya dikubal, kemudian dibersihkan. Ada yang bagian wajah mungkin bagian giginya, kemudian bagian mulutnya dan sebagainya, lubang depan di muara lubang hidung. Nah, bisa yang dibersihkan. Nah, sekarang kita yang hidup orang nang sigar ini, apa aja yang dibersihkan? Pertama bagian kemaluan. Jadi, ampun maaf, kalau seumpama mandinya itu dengan sebab junub, nah berarti yang dibersihkan apa kayak rasa? Nah, jadi mungkin ini pertanyaan pertama atau bahasan kita yang pertama. Kalau seumpamanya orang yang mandi ini dengan sebab junub, karena hal ini penting kita ketahui. Kalau mereka yang selesai melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, itu mereka kadang langsung mandi wajib, tidak melalui proses membersihkan kemaluan mereka. Nah, itu kira-kira kayak apa, Ustaz? Ini bisa kayak ini mau mikirnya tuh. Iya, sajur mandi juga. Iya. Mandi itu basah aja sudah aja. Iya. Jadi seharusnya tuh kayak apa, Ustaz? Seharusnya limbah tuntung tuh lah. Makanya tadi kan disidin sunat. Iya. Nah, sunat. Ibaratnya tuh kayak berarti banyak sunat ini yang orang kada tegawe. Nah, iya. Karena pikiran orang tuh kan sajur mandi juga. Nah, makanya ini mungkin ditulis, dibahas kayak tuh. Kan orang ada sadar atau ada tahu atau tadi logikanya aku mandi juga ya lah. Atau redaksinya kededa lah. Redaksi tulisannya untuk karena memang ini sunat, lalu anjuran ini sekedar sebatas anjuran. Nah, jadi bujur jar Ustaz bahwa selajur mandi jujur kayaknya basah sorangan jar. Nah, padahal yang namanya sunnah itu berarti memang betul-betul kita kerjakan. Jadi kalau umpamanya mandinya kita itu dengan sebab selesai haid umpamanya. Nah, berarti bagian-bagian daripada selesai haidnya itu yang dibersihkan gitu setelah. Iya. Nah, jadi Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kenapa? Karena fikih memang mengatur masalah syariat, mengatur masalah sah dan tidaknya yang diatur oleh fikih. Nah, tetapi fikih itu sendiri sangat berpengaruh kepada ibadah kita. Kalau seumpama mandi wajibnya kita ini kada beres Ustaz. Iya. Rukunnya kada sempurna, kemudian syarat-syaratnya kada beres. Nah, ini kayak apa tuh kita pengaruh terhadap ibadah yang mereka laksanakan tuh Ustaz? Nah, ini ngali bener Bang toh. Karena kan kalaunya bodoh lah, misalnya bodoh lah. Iya. Orang nih nak sembayang, bodohnya ada bujur.
nyaman dia maksudnya tinggal wudu lagi sembahyang tertinggal tadi gitu. Nah kalau nyaman wajib nih banyak efeknya karena kan orang junub nih kada bolehnya tuh banyak gitu nah. Kada bolehnya banyak lah. Ya itu. Nggih. Maksudnya ya junub. Ya. Ya. Ya, mandi junubnya kada beres nih lah. Ya sembahyang gitu. Nah, tundong sembahyang gitu ibaratnya tuh hanya sadar atau tahu lah gitu. Iya. Mandinya kada beres berarti harus mandi ulang. Dingin ulang harinya. Iya. Jadi harus hujan. dibuliki lah. Iya, harus mandi lagi maksudnya. Mandi lagi. Harus sempurna lagi rukunnya ulang. Oh, iya. Nggih. Maksudnya setengah jam mandi pulang kita. Amun hari panas menggantang kada apa-apa lah gitu. Apa ya. Amun besokan masai pulang mandi itu nah. Iya. Itu biasanya kayak ini, Ustaz. Kan mandi itu rutinitas lah, Iya. pekerjaan yang sudah memang jadi terjadwal tersendiri lah, Iya. secara otomatis. Nah, malam ampun maaf lah, malam pamannya junub atau ihtilam atau dengan sebab apa. Nah, kemudian pagi menjelang subuh lah, menjelang salat subuh dia mandi. Tapi ketika mandinya kada sadar, mandi biasa. Nah, mandi biasa. Iya. Setelah mandi biasa itu tadi karena rutinitas lah. Setelah mandinya mandi biasa, kemudian berangkatlah ke masjid. Nah, setelah di perjalanan hanya kegadang astagfirullah, malam tadi ihtilam. Nah, malam tadi junub, malam tadi. Nah, itu kan mungkin salah satu faktor lah. Iya. Karena faktor kebiasaan. Betul. Nah, jadi kalau sudah ingat terhatan berjalan tadi setelah buliklah. Bulik ada cara lain. Harus membulik lah. Bulik, maksudnya amun mandi di masjid malah makin aneh lah. Amun kadingat wudu di jalan. Makanya maksudnya itu biasa wudu sebelum ke masjid. Di jalan kadingat wudu, wudu di masjid. Habis kisahnya mandi ini kan kayak itu. Kata kau Pak. Jadi sesuatu hal yang sudah yang memang harus dilaksanakan apalagi orang junub lah. Orang junub dalam keadaan masih belum taharah, masih belum suci, dia turun dari rumah itu seandainya guru kami pernah berkisah, seandainya kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita injak kalau kita masih dalam keadaan junub itu bokociak sab. Iya. Bumi itu kadang dijajak, apa indahnya dijajak orang yang masih dalam belum taharah, belum suci. Nah, jadi tapi kalau faktor kada ingat, nah itu lebih membulikin lah. Kalau ingat pulang. Iya. Yang bahayanya ini kalau sampai ke sore kada ingat. Nah, itu kan buat untung mandi biasa aja ya, begawe. Nah, supaya yang juhur. Asal pindah kada berdosa. Nah, ini yang mau nih kayak apa itu? Nah, jadi para maghrib hanya ingat astaga. Itu kayak apa gitu kira. Maka nih kalau pagi mandinya seharusnya lah. Kemudian aktivitas otomatis sholat subuh sudah tegawi. Kemudian berjalan terapa lagi zuhur. Nah, agak nangannya sore. Kayak apa tuh sembahyangnya itu Ustaz? Pertama lah. Iya. Kamu kada inget nih istilahnya kada berdosa lah. Iya. Oh iya. Itu pertama. Lalu yang kedua, bahasa ini tuh jangan terlalu shock atau kayak pancet benar ada maksudnya. Kayak itu santai aja maksudnya. Maksud santai itu kayak ini nah. Pikirkan apa yang harus digawi. Berarti kan bilangnya sore hanya keingatan, dia tinggal mandi. Iya. Itu sembahyangnya diulang sudah. Nah, lawan ini penting benar Teh. Jangan berkisah-kisah. Nah, bujur. Kenapa berkisah-kisah? Ini karena macam-macam lah tuh. Bilanya sampai jadi imam, makmumnya tahu kadesah tuh. Tapi bilanya makmum kada tahu Bapak. Iya. Jadi hidupnya lah. Maka nang menggawin ini hukumnya imam lah. Itu pakai imam, pakai sembahyang hajat tuh. Ini sekedar pender aja yang lalu. Iya. Tapi ini wallahu alam lah. Kalau memang kebujuran kayak itu tuh. Nah, ini jadi memang betul kata Ustaz tadi lah. Jadi cukup kita ketahui, artinya kita laksanakan mandi, kemudian kita ulang sholat kita, kemudian banyak-banyak minta ampun ya sudah kita. Banyak-banyak istighfar ya Allah, mudahan diampuni, ya kan mudahan diterima amal ibadah nang tadi ulun gawe. Rahatan kada tahu. Ya kan? Kada ingat lah. Kada ingat. Makmum nang mengiringinnya asa pindah ya di belakang lah. Karena kebiasaan sidin kan nang imam. Iya, kebiasaan sidin.
Nah, jadi Masya Allah lah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya aja sudah berkah. Amin. Nah, Ya. berkat dari turun hujan nih kabul doa setelah. Ya. Nah, ini gerimis nih hujan kabul doa kita mudah-mudahan berkah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama sunat. Jadi walaupun mandi kita bukan mandi penyebab daripada mandi wajib umpamanya, mandi biasa. Jadi sunnah kita mendahulukan kemaluan kita, membersihkan umpamanya di batang tubuh kita ini ada yang gigi umpamanya kita kurang bersih atau karena bangun tidur. Nah, bagus gigi yang kita bersihkan dulu. Atau umpamanya kita dubur dan kubul kita. Nah, kita bersihkan. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu kita kada tahu tangan bahar kemana. Nah, ya kan. Nah, jadi ini salah satu anjuran memang dari syariat kita agama Islam bahwa ketika kita melaksanakan mandi itu, nah terlebih memandi orang mati. Nah, terlebih memandi orang mati. Biasanya mandi orang mati itu si kepala pemandian bisa dibandingkan lah, bandingkan sengaja aku memandikan orang mati, nah karena Allah Ta'ala. Kemudian dia membasuh muka 3 kali, kemudian bahu sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah, kemudian dipersilahkanlah kepada asisten. Asisten pemandian ya, Tat. Nang kawan menggani nih, ada bagian tengah itu memiradu kemaluan, ada si pemimpin tadi bagian kepala. Nah, membersih gigi, membersih lubang hidung. Nah, ini salah satu memang dianjurkan ketika kita mandi wajib itu untuk membersihkan kemaluan kita. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita nang kada mandi wajib umpamanya ya kan mandi biasa aja. Nah, itu aja satu. Ya, bujur. Nah, ini. Ya, bujur. Tapi kalau terjun ke sungai Mas. Nah, itu Bang tadi itu loh, jadi ada orang anak Tegawa itu ya basah juga awakan. Basah juga aja sudah lah. Ya sunat haji jauh hukumnya jelas. Nah, itu Jadi hukumnya hukum basah nih lah. Iya. Jadi basah aja. Mandi basah. Nah, itu anunya tuh. Cara mama kesimpulannya. Nah, jangan ada wajib juga jar. Nah, lain kalau rukun lah. Kalau rukun itu berarti satu kewajiban setelah. Nah, berarti memang harus diutamakan. Nah, tapi ini hukumnya sunnah. Nah, cuman kita kadang juga anggap enteng sunnah ya Allah. Anu sunnah juga jar. Nah, padahal ketika kita memadahkan sunnah juga jar, kita kadang kada sadar juga bahwa yang sunnah itulah panduan utama dari Rasulullah. Nah, arti sunnah itu kan maja'anin Nabi ya Allah. Nah, sesuatu yang datang atau perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, berarti kalau kita mengerjakan yang sunnah itu berarti kita mutabah oleh Rasulullah. Nah, kalau kita kada mengerjakan yang sunnah, iya aja kayak Jipin tadi berenang aja. Berenang aja. Rugi Bang lah, ruginya luar biasa karena itu sesuatu ya sunnah yang kada lawas waktunya kita menggawi yang sependang aja kita menggawinya. Lawan anu kayak ini teteh yang apa nih sunnahnya ini nah. Itu sebujurnya langkah antisipasi. Kadang kayak ini nalah kalau misalnya lakian keluar mani itu kadang bisa ada yang kayak bersisa tuh. Maksudnya sebelum mandi wajib ini tuh dibersihin supaya bujur-bujur bersih. Maksudnya kada ada mani keluar lagi gitu. Karena hukumnya tuh kayak ini nah. Misalnya lah langsung mandi nih. Entah betajun atau langsung pakai selang langsung mandi. Kada membersih teteh. Bekami pun kada kayak itu nah. Bekami pun kada. Karena memang dia bekami dibersihi supaya bujur-bujur langis. Kamu langsung mandi sudah tuntung mandi dah bersih. Soalnya tak keluar mandi sedikit. Saya cirit mandi nih lah. Ya itu lah. Itu apa aja hukumnya kan keluar mandi lagi gitu. Tak ulang pulang. Berarti harus mandi pulang. Mandi pulang. Anu kada tiis jakemnya berarti ya harus teliti juga lah Ustaz. Makanya jadi itu sunnah diantar di awal supaya jaga-jaga itu kayak itu nah. Iya. Itu bujur-bujur sama mandi mayat tadi di kubal tuh kan ya anu supaya apa ngarannya nih pas memandi itu kada ada apa-apa lagi gitu. Lain namun dasar mungkin penyakit atau ada kasus tertentu setelah keluar tarus. Nah, itu lain cuma mandi mayat misalnya lah karena timnya ada seikong yang kurang nilip lah itu. Lagi memandi sekalinya kita behera ya Pak.
Iya, iya, Nah, iya. mandi kata beran di mandi. Itu memang faktor lah. Kalau kita salah gawi, contoh memandikan romati. Kalau asisten kita nih kadang mengerti, apalagi mengerjakan mayat itu kan harus ekstra kita hati-hatinya. Kita disunahkan, dianjurkan bertanya kepada keluarga, ini garingnya meninggal sidin sebab apa. Nah, kenapa jadi kita harus ketahui? Contoh seperti ini, kalau beliau yang meninggal ini karena garing lawas ditilam 3 tahun umpamanya. Nah, otomatis pikiran kita membaca bahwa 3 tahun itu mungkin sudah ada kerusakan di bagian belakang akibat lama di pembaringan. Nah, biasanya kulitnya itu sudah melepuh. Nah, berarti kita itu hati-hati dalam menggosok belakang sidin. Nah, seperti itu. Atau umpamanya sidin ini aja garing kadilawas, maka garing sidin ini imbah makan gancang semalam itu jar. Imbah itu sampai ini singkat sengheraan lagi. Nah, itu hati-hati jangan dipusut parut sidin. Nah, jangan jangan dipicik parut sidin lah. Bilanya dipicik keluar kotorannya itu susah berhentinya. Keluar tarusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang yang meninggal itu setelah berak umpamanya, nah itu biasanya tanda-tanda yang bagus lah. Memandi nyaman dulu kita. Mandi nyaman dulu. Insya Allah kada keluar lagi ketika dimandikan itu. Tapi kalau orang tua lawas kada behera aja setai. Lawas kada behera, apalagi nang memandi ini pusut bana ka parut sidin. Nah, hati-hati taksi kuning keluar terus lah. Maka seperti itulah. Itu diantara problem pemandian jenazah lah. Nah, problem pemandian Berarti jenazah. harus tahu juga tuh pemandian nila. Asisten lawan komandannya ini harus kompak ya. Harus kompak, kemudian bertanya kepada pihak keluarga setelah ini garingnya sebab apa? Jangan ini pan aja kita jar. Ibu ini pan bisa kadang madakan juga sekalinya. Nah, kalau ngale. Jadi kadang ketika dimiringkan jenazah itu, pusut bana kadang ingat sekali gitu tak lulut daging orang. Nah, menggiring daging orang di sapu tangannya. Paculan kulit. Nah, bari mas. Nah, jadi ketika kita menemukan hal semacam itu, maka berarti belakang sidin sudah ada perubahan. Nah, mungkin kita cukup disimbur lawan banyu sabun. Nah, kalaupun bacacap ka bahasa orang itu nah, dicacap-cacap aja. Jangan terlalu begisang benar. Nah, baru itu disiram dengan air yang bersih, selesai. Nah, terus imat-imat. Nah, yang penting basah. Nah, yang penting basah. Jadi bilangnya hubungannya lawan mandi ini memang sangat bersentuhan langsung gitu lawan pembuangan kotoran, entah kubur ataupun dubur. Kalau yang hidup ini kan berarti menyadari diri sendiri nih. Kalau nyelakian mungkin keluar mani aja bang lah yang nyata benar. Kalau bebinan tuh haid juga kayak itu nah. Ini sudah tundung haid atau belum? Nah, ini kan bilanya bebinan adalah haid. Untungnya haid dasar harus dibersih bujur-bujur tuh supaya pas mandi haidnya itu dasar bersih. Kada berbau kada macam-macam lagi lah itu nah. Itu juga pentingnya yang membersih tadi. Nah, misalnya lah dikira sudah tuntung tapi haid. Nah, lalu membersihi, sampai pas membersih keluar darah haid nih sekalinya. Nah, itu kan berarti kada perlu mandi wajib. Nah, itu apa ya tadi ya, Pak? Apa ngarannya nih? Kada masih hari-hari haid, belum lewat lagi. Masih belum dalam 15 hari masalah. Nah, gitu. Bilanya lewat 15 hari, maksudnya kan amun langsung mandi. Inya kada memeriksa darah tadi. Betul. Kada awalnya kondisi seorang ini lagi apa kayak itu. Karena kan haid ini kada kau dikontrol. Lain kayak Pak kami maksudnya kalau ditane. Nah, kadang tuh menggiring kesehatan tubuh lah. Nah, bilanya subuh pina kurang fit tuh bisa tak keluar pulang. Nah itu bilanya lewat kan sudah setengah bulan lah haidnya. Berarti sudah tuntung nih lo, nggak ada apa-apa lagi. Soalnya pas sedang mandi membersih tadi keluar darah, berarti langsung jangan nih istihadah berarti. Lain darah haid lagi, maksudnya antisipasi di awal. Cuma kalau langsung mandi, kada tahu inya. Berarti kan ada kalah.
namun dikira haid timbul kada sembahyang. Nah, itu. Nah, jadi Ustadz ini menguatkan kita lah, menguatkan beliau, ujar beliau, kalau hendak mandi ini mandi ini sudah berniat lah hendak mandi, wajib mandi karena selesai haid lah. Nah, karena selesai haid, jangan langsung jasidin bokube di kepala bersabun itu banduk pulang. Nah, ya kan artinya sudah niat aku sudah jadi sudah jadi. Nah, tapi kada ampun maaf lah, kada diperiksa anunya. Nah, kemaluannya kada diperiksa. Nah, ini maksud sidin kita harus teliti lah. Kenapa? Sebelum mandi itulah. Ketika mau buai awaknya. Iya. Nah, kita periksa apa fungsinya adalah untuk memastikan dan memastikan ini ujung-ujungnya meyakinkan. Nah, meyakinkan bahwa memang sudah sudah kada keluar lagi, sudah berhenti dan sudah dibersihkan, bersih sudah. Nah, jadi mandinya itu yakin gitu nah. Karena mungkin aku jangan belakas mandinya nah padahal hatan daras-darasnya Ustaz. Hatan daras-darasnya kenapa jangan belakas mandi? Aku nak ke masjid jar. Di masjid ada penceramah. Mas penceramahnya jar. Ustaz Taslim jar. Nah, jadi karena masih dalam masa haidnya kada selesai lagi. Nah, ini mungkin pengaruh setelah. Iya. Apalagi kan untuk ininya puasa kan misalnya. SPD sudah tuntung gitu. Jadi ini kan sunnah aja kalau di poin di kitab ini. Sunnah aja tapi sekalinya yang sunnah ini soalnya bisa menentukan menentukan mandinya. Ibarat langsung mandi kan ada mempengaruhi sah atau kada mandinya gitu. Tapi mempengaruhi banyak hal yang lain-lain lah itu. Di antaranya meyakinkan tadi lah. Nah, jadi bujur ban aja sidin. Memang sunnah gawiannya, tetapi sunnah di dalam sunnah ini memastikan. Nah, dan meyakinkan itu kalau dalam ilmu tasawuf lah kita sembahyang wajib masuk waktu. Ya lah. Nah, itu fikih lah. Nah, tetapi kalau di dalam tasawufnya yakin masuk waktu. Nah, bertambah yakinnya ini berarti sudah main hati lah, bukan main jam lagi. Nah, kalau fikih mungkin berpedoman kepada jam dinding umpamanya atau melalui alarm dan sebagainya. Melalui radio Sabila. Sama radio maka. Nah, tetapi kalau di dalam tasawuf ya kan yakin pulang masuk waktu. Jadi yakinnya ini nang ulah sembahyangnya itu mantap. Nah, dasar bujur. Karena kenapa harus ada yakin? Karena bisa aja nang maulah serina nang ini langsung-sungan bangun lah. Itu teteh bujuran gara-gara kami. Jadi kisahnya Sidin ini kan apa ngari gawe lagi waktu itu kayaknya lagi shift 3 jadi siang lagi kosong. Ada begawe jadi di rumah. Bangun goreng siang-siang lah malah jam udah 12:30 kayak itu begagas kalanggar gitu. Kalau azan nih kisahnya. Azan aja. Azan abut di grup WA. Abut juga nanti kawan CCTV abut kan nama di azan ditunti ya. Kenapa bikin azan? Itu sudah sampai waktunya. Sekali aja Sidin mati. Makanya tadi kan yakin tadi pasti. Kan emang kayak nih kita keluar lah melihat amunnya kada berubah lah nih jam wayah ini lawan kayaknya sore kayaknya sama aja suasananya atau dia mah teguring wayah ini bangun asar ka juhur. Itu yang meyakinkan suasananya mendung seharian namanya lah. Karena merasa bila hari panas. Ya lah padahal hujan harinya. Nah, yang bujur. Nah, karena itu dari pentingnya lah. Jadi makanya para ulama kita menganjurkan ketika kita sholat itu bukan hanya syariat yang kita pakai. Ketika kita melaksanakan ibadah bukan hanya syariat yang kita utamakan, tetapi semua ilmu yang mempengaruhi tentang adanya gawian ibadah kita tersebut, fikihnya, kemudian tasawufnya, kemudian tauhidnya, supaya kita bujur-bujur ma'rifat lawan Tuhan inilah dalam sembahyang. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa hikmahnya fikih ini kita kuati bahwa dari fikih inilah berawal ibadah kita satu. Nah, ini bujur. Nah,
sumber ibadah kita dari fikih ini, dari kesempurnaan mandi kita ini akan menyebabkan diterimanya sholat kita, diterimanya puasa kita, baca Al-Quran kita. Nah, mungkin seperti itu. Iya, biar menangis-nangis, bayang tengah malam, nggak ada buduk. Kawan ulun nanti dulu di pondok inget bener nih, nah. Jadi jarang bangun tahajud tuh jarang lah itu. Tiba-tiba ada sekali pindah rajin. Bangun subuh udah, kali subuh bang sebelum subuh. Mandi, kadang mandi wajib, kadang mandi biasa. Mandi biasa ya. Mandi dah jadi tahajud. Kami kan waktu itu ke musola lah di pondok tuh sembahyang subuh. Hayi lejer, kada wudhu tadi. Ya, mun pahala kan terserah Allah Taala. Cuma maksudnya berartinya jarang-jarang tahajud, sekali tahajud kada wudhu. Kayak gimana tuh. Maka kan kada dibuliki. Mada ngisok pulang. Aman teu bangun. Tapi mudah-mudahan lah karena niatnya. Tapi kalau itu sholatnya fardu wajib diulang ya. Iya, makanya itu. Nah itu. Kalau sholatnya sunnah ya mudah-mudahan Allah menerima lah. Nah, paling kada bacaan kita yang Al-Qur'annya yang kita baca, paling kada sholawatnya, zikirnya dan sebagainya. Karena niatnya anak bangun itu kan luar biasa sudah lah. Niat anak bangun tuh nah. Insyaallah. Anu juga lucu juga kisahnya lah. Kami enak menawarkan rasa marah. Kalau kayak hapuk liur mah. Maka jadi imam makanya. Jadi imam marah batal beratan lah. Nah, insyaallah. Nah, itu jadi pembahasan kita yang pertama ini bahwa sunat mendahulukan atau membasuh najis atau kotoran yang ada di badan. Salah satu diantaranya kalau kita mandi, mandinya mandi biasa. Menggosok gigi ya kalau bangun guring kita menggosok gigi. Menggosok gigi itu walaupun kada mandi wajib itu sudah sunat hukumnya setelah. Nah, karena salah satu hikmah daripada menggosok gigi itu di dalam kitab Hidayatus Salikin itu diantaranya meluruskan tulang belakangnya. Nah, apakah hubungannya mulai antara gigi dan tulang belakang? Nah, tetapi itu sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Makanya laula an asyqa kalau mati lamartuhum bisiwak lah indah kulis salah jakanya kada merepotakan umatku jan Nabi kewajibakan bersiwak ketika hendak sholat. Nah berarti saking pentingnya si gigi sama. Itu. Nah kawan juga ada sekali berkisah kenapa jadi bersiwak itu sunnah aja karena menjaga siwak tuh ngalih. Kami kenapa jadi ngalih? Kayu siwak tuh awal hilang aja. Baru kawan kapan? Jadi sunnah tuh kayaknya selain itu penting sisi lainnya tuh ngalih jar sampai jadi supaya kada hilang siwak tuh dia pakai tutup pulpen. Jadi kalau digantung di sini. Kada nang bandak, kada digantung. Supaya kelihatan hilang juga. Maka kawan Mbak Anam nih bersamaan berutang. Insyaallah. Nah, itulah. Tapi hukumnya sunnah kita menjaga ya Allah. Memang kalau di Arab itunya dengan duit satu rial itu kayak kita ini lah 5.000 kan. Satu rial itunya ada orang berjanji siwak ataunya dengan mobil parkir di satu mat menjulung duit sarial dipotong-akannya nang tetangga kilan sudah sambil jalan dikutupnya oleh supirnya nah itu jadi kayak semacam jadi gula batu. Nah itu siwak seperti itu di sana. Jadi kebiasaan bahwa nang ngaran merawat gigi itu dengan siwak itu di sana tuh kalau kita sini kan terbiasa pasta gigi lah. Nah, pasta gigi. Kayunya banyak Bang jual lah. Nah, jadi kalau kayunya itu ya itulah. Memang kayu Irak ngarannya lah. Nah, jadi si waktu kayu Irak. Nah, itulah yang memang jadi tradisi orang Arab. Memang gigi mereka itu sudah sangat familiar lawan itu. Nah, jadi mereka kada supan-supan nang di tengah jalan tuh cuking lah. Karena memang kebiasaan. Ngalih Bang lah itu di bawah wadah kita tangalih lah. Tangalih. Kita ini cucuk sate aja di sana. Selalu mengutuk Bang. Iya, apalagi nak ada gigi ya, gimana? Kada mah bilanya kada begigi, kada banyak yang perlu digawi itu. Iyalah. Sumat aja. Kenapa jadi sumat? Bisa dikit aja kalau kawan semenit aja. Udah aku jar 10 detik aja. Iya. Oh iya begitu.
Tapi jangan berhemat juga malam. Iya. Sekali beludah abang. Bila makan setrupnya. Sekalinya makan lingsak usia. Aduh. Nah, raminya lah kita hari ini lah. Nah, mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini bisa menambah kesejukan. Amin. Ini sudah udaranya sejuk Amin. nih lah. Mudah-mudahan suasana hati kita sejuk, jangan kayak rasanya nah. Dan mudah-mudahan kita diperkumpulkan kembali oleh Allah dalam surganya Allah dalam keadaan gembira kayak ini nah. Amin. Nah, mudah-mudahan setengah jam lebih sudah main nah. Iya, apa? Nah, jadi mudah-mudahan karena kita pulang. Pertemuan karena di insya Allah Kamis akan datang. Oke. Nah, jadi terancaki juga pertemuan mengenai. Nah, karena niat kita sambil berbagi ilmu, mudah-mudahan kita kena panjang umur sampai minggu akan datang ulang. Nah, umpamanya kita tuh habis umur ya kan, di pertengahan jalan ini mudah-mudahan kita husnul khatimah barokah. Amin. Nah, niat kita menuntut ilmu lah, saling berbagi ilmu lah dengan kita sebaratan. Ustaz, terima kasih pian hakun mengawani kami hari ini nah. Amin. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan pian sehat panjang Amin. umur ya. Amin. Oke. Nah, dalam keadaan berkah kita sebaratan. Dan jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar Majelis Radio Sabilul Muhtadin, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu masalah sunat di dalam mandi, dan insya Allah bagian urutan yang keduanya yaitu akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang insya Allah. Dan minggu akan datang itu ulun juga mohon doa kepada sepian seberatan, mudah-mudahan kita sehat beratan lah. Amin. Nah, itu aja yang kami di sini sehat. Abang Rani yang menjadi pilot kita sehat juga sih. Amin. Nah, mudah-mudahan pian yang mendengarkan sehat juga beratan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih bersatu dengar dengan kami Radio Sabilul Muhtadin